Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai dalam pengajian kitab Mambaus Sa'adah pada halaman yang ke-64 tentang Al-Haidu wa Karomatul Mar'ati, yaitu tentang haid atau menstruasi dan kemuliaan perempuan. Sementara ini seringkali kita dengar bahwa haid itu menjadi tabu atau menjadi penghalang bagi perempuan untuk memperoleh akses manfaat sosial, energi, makanan, asupan gizi, bahkan juga akses untuk memperoleh peningkatan spiritualitas. Nah, kitab ini akan sebaliknya ingin menegaskan bahwa perempuan sebagai makhluk, sebagai manusia yang memperoleh amanah reproduksi dari Allah Subhanahu wa taala melalui rahim, yang kemudian salah satu tandanya adalah menstruasi, itu sama sekali tidak merendahkan perempuan, bahkan sebaliknya memuliakan, dan perempuan tetap manusia mulia dengan menstruasi yang dimilikinya. Wal haidu, dan haid itu adalah, atau menstruasi adalah, khuruju damil mar'ati, keluarnya darah khas perempuan, fi dauratiha asyahriyah, dalam periodenya yang bersifat bulanan, min rahimiha atau min rahmiha dalam bahasa Arab kontemporer. Rahimun sama rahmun itu artinya bisa rahim fisik, bisa keluarga. Jadi silaturrahim itu boleh, silaturrahmi juga boleh pelafadannya ya. Silaturrahmi, silaturrahim itu sama-sama boleh dalam kamus kontemporer seperti Al-Maurid maupun Al-Munjid disebutkan rahmun sama rahimun itu artinya sama. Sama maksudnya boleh berarti rahim fisik yang ada dalam tubuh perempuan, bisa juga artinya adalah keluarga, karena keluarga keluar dari rahim seorang perempuan. Jadi kita boleh mengucapkan rahimun, kita boleh mengucapkan rahmun, atau dalam bahasa Indonesia silaturrahmi atau silaturrahim, itu sama-sama sah dan benar. Tapi kalau dalam kamus Lisanul Arab, itu yang dikenal justru bukan rahmun tapi rihmun, ri dibacanya, silaturrihmi nanti gitu. Tapi artinya sama, rahimun sama rihmun artinya sama. Bisa berarti rahim perempuan yang fisik, biologis, bisa berarti keluarga atau relatif. Min rahimiha, dari rahim perempuan, atau min rahmiha, dari rahim perempuan. Antoriqi farjiha, melalui jalan vagina, atau jalan intercourse ya, hubungan intim itu vagina, bukan jalur uretera atau air kencing. Waqad kana amrul haidi amrun azimun fi adatil umami qabla al-Islam. Jadi haid itu pada masa-masa sebelum Islam di hampir seluruh peradaban adalah merupakan sesuatu yang sangat besar sekali, bermasalah besar sekali bagi berbagai peradaban bangsa-bangsa dunia pada saat itu. Kanatil mar'atul haidu fiha laisat najisatun fi mahidhiha fahasbun. Orang yang haid pada peradaban-peradaban pada masa itu di seluruh bangsa tidak hanya dianggap najis dirinya, atau tempat haidnya yaitu vagina itu sendiri, balkana sa'iru badaniha yu'tabaru najisan wa
wasakhan. Tetapi seluruh tubuh perempuan pada peradaban bangsa-bangsa pada saat itu dianggap najis dan kotor pada saat menstruasi. La yanbaghi li ayyi hadin at-ta'amulu biha hatta mukhatabatuha. Tidak boleh seseorang lalu berinteraksi dengan perempuan yang sedang menstruasi, bahkan berbicara pun tidak boleh, dilarang. Wa hiya fi nadhrati hadhil 'adati laysat shalihatan, dan perempuan yang sedang menstruasi itu bagi adat-adat kebiasaan peradaban sebelum Islam ini tidak solehah, tidak sesuai, tidak pantas, tidak patut li ayyi amalin minal ibadati wal muamalat, untuk melakukan kerja apapun, praktek apapun, perilaku apapun, baik ibadah maupun muamalah. Wahum yukhrijunaha minal buyuti wa yub'idunaha, bahkan mereka mengeluarkan orang-orang perempuan yang sedang menstruasi itu dari rumah mereka, wa yub'idunaha, dan menjauhkannya, menempatkannya pada tempat khusus tertentu yang terkucil, terpencil, bahkan minim fasilitas. An anfusihim haitsu la tasluhu lahum albattah. Jadi menjauhkan para perempuan sedang menstruasi itu dari mereka semua, karena dianggap perempuan tersebut tidak lagi layak bersama duduk dengan keluarga atau orang-orang lain yang tidak menstruasi. Lama arafal muslimuna kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukrimul mar'ata wa yahtarimuha, dan ketika para umat Islam pada saat itu tahu bagaimana Nabi menghormati perempuan dan memuliakannya dalam berbagai fase kehidupan Nabi, sudah jelas dan tegas ketika mengajak pertama kali, ketika menyerahkan banyak hal kepada perempuan. Sa'aluhu an amri hadhil adat al-musi'a lil mar'ati, maka para orang-orang ini datang kepada Nabi dan bertanya soal kebiasaan-kebiasaan berbagai umat yang buruk ini terhadap perempuan. Fanazala ilaihil wahyu ala annal haidha laysat illa mujarrada halatin qad tata'adza biha al-mar'atu. Lalu kemudian turunlah wahyu dalam surat Al-Baqarah ayat 222 itu, yang menjelaskan bahwa haid itu tidak lebih dari merupakan sesuatu atau kondisi tertentu yang akan dihadapi oleh perempuan, di mana perempuan akan merasakan sakit pada kondisi tersebut, atau mungkin merasakan sakit pada kondisi tersebut. Walaysa 'alal mar'i siwal ihtiraz min mawdi'il adza, dan tentu saja perempuan tidak hanya diminta untuk menjaga diri dari dari atau tentang tempat yang menjadi keluarnya darah itu, dijaga diri agar tidak berdampak lebih kesakitannya, radang atau menjalar ke tempat lain. Wal ihtirazu ya'ni adamu jima'iha fi farjiha, dan istilah ihtiraz atau menjaga diri dan tidak boleh melakukan sesuatu cuma satu hal dalam Islam, yaitu adamu jima'iha fi farjiha, yaitu tidak boleh berhubungan intim secara intercourse, masuk ke dalam liang vagina, itu aja yang tidak boleh. Wa masih wadzalika, selain itu semua, fal mar'atul haidu insanun mukarramun wa muhtaramun. Selain itu ya perempuan menjadi manusia biasa yang tetap terhormat dan mulia. Wa abtalal islamu tilkal adat as-sayyi'atu wal musi'atu, dan Islam tentu saja lalu membatalkan semua adat-adat kebiasaan yang buruk dan mendiskriminasi dan membuat perempuan menjadi buruk. Wa ma yakhruju minal mar'atil haidu minad dami huwa kasairu ma yakhruju minas sabilain, dan darah yang keluar dari liang vagina awalnya rahim itu ya dia dianggap sama kayak darah-darah yang lain yang keluar dari kubul maupun dubur, lubang belakang maupun lubang depan ya. Illa anna 'alaihal ghuslu fi akhir muddatil intihai kal janabah.
Perbedaannya hanya satu, bahwa kalau sudah selesai menstruasi diwajibkan untuk mandi besar sebagaimana mandi junub. Itu aja, tapi barangnya ya dianggap najisnya sama kayak najis yang lain. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad 'anil mahidi, tentang masa haid atau tentang liang vagina tempatnya haid. Masa haid artinya selama masa haid ini apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan. Anil mahidi tentang hubungan intim pada saat menstruasi ke liang vagina itu boleh atau tidak, kira-kira begitu pertanyaannya. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Lalu kemudian Allah mengatakan, qul wahai Muhammad, huwa masa haid itu adalah, atau al-mahidu masa haid itu, atau liang vagina ketika haid itu, adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Adzan sesuatu yang bisa bikin sakit, bukan kotor ya. Karena ada ayat lain juga menyebutkan kata adzan min ra'sihi, itu artinya adalah sakit di kepala karena ada kutu atau ada kotoran dan lain sebagainya. Itu dalam ayat lain adzan min ra'sihi, adza min ra'sihi artinya rasa sakit atau penyakit di kepala. Karena itu ini juga sama, adza fa'tazilun nisaa, bahwa pada masa haid atau pada lubang liang vagina yang keluar darah haid itu ada rasa sakit ketika haid itu. Karena ada rasa sakit maka fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka tinggalkanlah atau menjauhlah dari perempuan itu fil mahidi, pada yang menjauh dari fil mahidi, pada lubang haid itu yang dijauhi, bukan perempuannya ya, fil mahidi. Nanti ada penjelasannya di hadis bahwa yang dilarang itu ya intercourse. Jadi menjauhi itu artinya tidak melakukan intercourse, menjauhi lubang atau liang vagina dari tindakan atau perilaku praktek intercourse, hubungan intim seksual, memasukkan penis ke vagina. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian semua mendekati perempuan yang sedang haid tersebut hatta yathurna, sehingga sudah bersih dari darah. Fa idza tatahharna, apabila sudah bersih dari darah dan sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka boleh saja kamu mendatangi, berhubungan intim, intercourse, ke dalam liang vagina itu, min haitsu amarakumullah, sebagaimana Allah memerintahkan atau membolehkan atau memberi ajaran-ajaran kepada kalian semua. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalali, berkata kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawilini al-khumrata minal masjidi. Nawilini, ambilkan untuk saya al-khumrata, kain, minal masjidi, dari masjid. Jadi Nabi sedang berada di rumah, lalu minta Aisyah untuk mengambilkan kain dari masjid. Qalat, lalu Aisyah berkata, faqultu inni haidun, ya Rasulullah, saya lagi menstruasi, bagaimana saya masuk masjid? Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haidotaki laysat fi yadiki, bahwa haidmu itu bukan di tanganmu. Rawahu Muslimun fi sahihihi kitabul haid. Ini sebuah tanda bahwa kamu bisa saja masuk masjid mengambil dengan tangan, karena masjid tidak akan kotor dengan ketika kamu masuk dan mengambil sesuatu itu. Ketika tanganmu masuk, tanganmu mengambil sesuatu, tidak akan kotor. Jadi haidmu itu bukan di tanganmu tapi di vaginamu. Orang tidak mengambil sesuatu dengan vagina,
tidak berjalan di atas vagina, tidak. Jadi ini menandakan bahwa kita harus menyempitkan pemahaman najis dan kotor yang akan mengotori itu cuma vagina dan darahnya. Ketika kita bisa menjaganya, ketika kita bisa melindunginya, maka masuk masjid boleh saja, melakukan hal-hal yang baik, ibadah boleh saja, kecuali yang dapat rukhsah itu ya, yaitu sholat dan puasa dapat keringanan. Wa ilaika ma auradahu al-Imam As-Suyuti fi Durril Mansur, dan ini apa yang disampaikan oleh Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya Durril Mansur fi tafsir tilkal ayati musyiron ila wujudil adat as-sayyih wal musiyah lil mar'atil haidi. Dalam tafsir ini disebutkan tentang adat-adat yang buruk dan memberi keburukan kepada perempuan. Qala berkata akhraja Ahmad wa Abd bin Hamid wa Darimi wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah wa Abu Ya'la wa Ibnu al-Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa Nahas fi Nasikhihi wa Ibnu Hibban wal Baihaqi fi Sunanihi an Anas. Ini diriwayatkan oleh banyak sekali ulama, para penulis atau pengkodifikasi hadis dan sejarah, dari Anas bin Malik annal Yahuda, bahwa orang-orang Yahudi kanu biasa idza hadat, ketika haid almar'atu minhum, perempuan dari mereka, akhrajuha minal baiti. Nah, orang Yahudi itu ketika ngeliat orang perempuan haid itu dikeluarkan dari rumah mereka, walam yu'akiluha, dan tidak menemani mereka makan, tidak mengajak mereka makan, tidak mau makan bersama mereka, walam yusyaribuha, dan juga tidak mau minum bersama mereka, orang-orang yang sedang haid tersebut. Jadi orang Yahudi biasa menjauhkan perempuan ketika haid, mengeluarkan dari rumahnya, tidak mau minum atau makan bersama mereka. Walam yujami'uha fil buyut, dan juga sama sekali tidak ada kontak fisik dengan perempuan yang haid fil buyuti, di dalam rumah. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang hal itu, gimana itu gitu. Fa anzalallahu, maka turunlah ayat yang tadi saya baca tadi, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi para sahabat itu bertanya karena ada perilaku buruk dan sangat memberi keburukan kepada perempuan, di mana orang-orang Yahudi mengeluarkan perempuan yang sedang haid, tidak mau menggauli, tidak mau berkumpul, bertemu dalam rumah, tidak minum, tidak makan bersama mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'uhunna fil buyut. Udah dalam rumah saja, silahkan kontak fisik sebagaimana biasa di dalam rumah. Bahkan ya berangkulan, berciuman, berhubungan silahkan. Wasna'u kulla syai'in illa nikah. Jelas sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan lakukan apapun bersama perempuan sedang haid, itu halal semuanya, boleh semua, tidak ada yang dilarang kecuali satu, ilan nikah, kecuali jima, intercourse, berhubungan intim di mana penis masuk ke liang vagina, itu yang diharamkan, yang lain boleh. Fabalagha al-yahuda faqalu. Lalu berita wahyu ini ternyata sampai ke orang Yahudi. Masya Allah. Faqalu, maka mereka berkata, ma yuridu hadzal rajula an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Apa sih yang diinginkan laki-laki ini? Nabi Muhammad maksudnya. An yada'a min amrina syai'an, tidak membiarkan setiap masalah yang ada di kami, illa khalafana fihi, kecuali mau berbeda. Jadi pokoknya berbeda kalau kata orang Yahudi. Nabi Muhammad ini, orang ini, laki-laki ini pokoknya mau berbeda saja dengan apa yang menjadi tradisi kami, kata orang Yahudi. Faja'a Usaid bin Khudair wa Ubad bin Bishr faqala. Lalu ada dua sahabat datang ke Rasulullah.
Faqala, maka mereka berkata, ya Rasulullah, innal yahuda qalat kadza wa kadza afala nujami'uhunna. Ini para sahabat masih ragu ternyata ketika mendengar provokasi lagi dari Yahudi, datang lagi ke Rasulullah. Rasul, gimana nih, mereka berkata demikian, emang boleh kita berhubungan intim atau memiliki kontak fisik dengan istri kami yang sedang menstruasi itu? Boleh enggak? Ini mereka bilang cuma, Nabi Muhammad ini hanya sekedar berbeda saja, katanya. Fataghayyar wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna an qad wujida alaihima. Fakharaja fastaqbalahuma hadiyatan min labanin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arsala fi asarihima fasaqahuma fa'arafa annahu lam yajid alaihima. Coba ketika dua orang sahabat ini bertanya kembali sambil mengadukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi tentang Rasulullah ini, bahwa ya mau berbeda saja itu tuh. Apakah kami masih boleh berhubungan intim dengan istri-istri kami? Sementara orang Yahudi bilang begitu. Maka muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat berubah. Yang dipahami lalu oleh orang-orang, kayaknya Nabi marah nih sama dua sahabat ini. Karena itu lalu dua orang sahabat ini keluar. Ketika keluar, fastaqbalahuma hadiyatan. Lalu dua orang sahabat ini fakharaja fastaqbalahuma hadiyatan min labanin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada hadiah susu setelah mereka keluar itu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ada hadiah susu datang ke Rasulullah mengirimkan fa'arsala fi asrihima fasaqahuma, mengirimkan susu ini kepada dua orang sahabat yang keluar tadi. Fa'arafa annahu lam yajid alaihima, maka mereka tahu bahwa karena Nabi mengirim susu, mereka tahu bahwa Nabi tidak marah, tentu saja. Tetapi poinnya adalah bahwa tentu saja Nabi tidak setuju dengan pernyataan orang-orang Yahudi ini yang melarang berhubungan intim, maksudnya kontak fisik, apalagi makan bersama, minum bersama, tidur bersama, dan juga melarang tinggal bersama di dalam rumah. Ini sama sekali tidak disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa revolusionernya Nabi dan Islam pada saat itu. Waqala wa akhrajan Nasa'i wal Bazzaru wal lafdhu lahu an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala. Dan riwayat lain oleh Nasa'i dan Bazzar dari Jabir tentang ayat ini, anal yahuda qalu, bahwa orang-orang Yahudi itu berkata, man ata al mar'ata min duburiha kana waladuhu ahwal. Barang siapa yang berhubungan intim, intercourse dengan istrinya, tetapi melalui jalan belakang, maka anaknya akan keluar dalam keadaan ahwal, juling. Jalan belakang maksudnya laki-laki dari belakang, perempuannya di depan, tapi tetap masuknya ke liang vagina ya. Itu tidak boleh menurut orang Yahudi karena dianggap anaknya nanti akan juling. Wakana nisaul ansori la yada'na azwajahunna ya'tunahunna min adbarihinna. Dan perempuan-perempuan Ansor yang sudah berhubungan lama, berinteraksi lama dengan orang Yahudi itu tidak mengizinkan para suami mereka untuk berhubungan intim melalui jalan belakang atau lewat belakang ya.
Faja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu an ityanir rajuli imra'atahu wa hiya haidun. Maka orang-orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan boleh tidak berhubungan intim dengan istri ketika menstruasi. Jadi persis pertanyaannya adalah boleh tidak berhubungan intim dengan istri, maksudnya intercourse ya. Intercourse artinya liang vaginanya dimasuki oleh penis. Itu boleh atau tidak? Itu persis pertanyaannya. Karena itu al-mahid artinya adalah liang vagina tempat keluarnya head. Boleh tidak? Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat tadi, wa yas'alunaka 'anil mahid, boleh nggak berhubungan intim dengan perempuan ketika menstruasi. Maka Allah mengatakan jangan, karena itu sedang sakit atau akan mungkin sakit, ada radang di situ. Baru boleh ketika sudah selesai dan mandi. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah selesai ya silahkan. Amarakumullah di sini sesuai dengan ayat sebelumnya, nisaukum harthul lakum, yaitu istrimu itu ya bagaikan ladang, di mana kalau mau bercocok tanam ya datang ke ladangnya dari manapun caranya. Ladang artinya ke liang vagina tersebut. Kalau mau bercocok tanam tentu saja ya, dari manapun masih boleh, tapi masuknya ke liang vagina. Waqala, dan Imam Suyuti dalam tafsir tersebut juga berkata, wa akhraja Ibnu Abi Hatim, dikeluarkan oleh Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas, anal Qur'ana unzila fi sya'nil haidi, bahwa Quran itu menurunkan ayatnya dalam hal isu menstruasi, wal muslimuna yukhrijunahunna min buyutihinna kafi'lil ajami. Pada saat itu orang Islam juga sama mengeluarkan para perempuan yang sedang menstruasi dari rumah mereka karena mengikuti tradisi atau kebiasaan orang-orang luar, Arab, orang asing, orang lain ya. Fastaftau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika fa anzalallah. Lalu mereka yang punya kebiasaan ini datang kepada Rasulullah bertanya. Lalu turunlah ayat yang mengatakan yang tidak boleh cuma intercourse, cuma jima, yang lain boleh semua, seperti ditegaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kondisi di mana pada saat itu orang Yahudi mengeluarkan, lalu orang Yahudi juga tidak suka sama pernyataan bahwa perempuan boleh tetap di rumah, makan bersama, kontak fisik, bahkan selain intercourse saja. Beberapa umat Islam juga ngikutin, melakukan hal yang sama ketika ada perempuan yang menstruasi dikeluarkan dari rumahnya. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, lalu disebutlah ayat ini atau diturunkanlah ayat ini. Fadhannal mu'minuna annal i'tizala kama kanu yaf'aluna bi khurujihinna min buyutihinna hatta qara'a akhiral ayati fafahimal mu'minuna mal i'tizal. Kata-kata fa'tazilun nisa'a fil mahid juga sama, pada awalnya dipahami jauhkan perempuan, jauhi perempuan. Jadi perempuannya yang dijauhi, bukan liang vaginanya, tapi perempuannya dijauhkan. Jadi mereka merasa oh gitu, betul dong gitu. Tapi mereka tidak membaca sampai akhir ayat. Begitu sampai kepada akhir ayat, maka mereka sadar bahwa ini adalah soal intercourse. Apa arti i'tizal itu adalah tidak boleh berhubungan intim. Idz qala Allahu wala taqrabuhunna hatta yathurna. Nah, di situ pemahaman yathurna itu adalah bahwa ketika ya perempuan sudah tidak ada darah lagi. Wa akhraja bin Humain wa Ibnu Jarir an Qatadah qala kana ahlul jahiliyati la tusakinuhum haidun fi baitin wa lam yuakiluhum fi ina'in fa anzalallahu al-ayata fi dzalika. Jadi bukan hanya orang Yahudi tapi juga orang-orang Arab jahiliyah, kebiasaannya itu memang tidak membiarkan perempuan sedang menstruasi berada dalam rumah, makan bersama, minum bersama, apalagi kontak fisik.
Bahkan kalau minum tidak boleh dari bejana yang sama, dari tempat yang sama atau dari gelas yang sama. Fa anzalallahu al-ayata fi dzalik, dan karena itulah ayat Quran itu turun. Fa hurrima farjuha madamat haidon, maka yang dilarang itu hanya liang vaginanya saja dari hubungan intim madamat haidon selama sedang keluar darah. Wa uhilla ma siwa dzalika, dan dibolehkan hal-hal yang lain. Nah, ini jelas-jelas sekali kata-kata Qatadah. Fa hurrima farjuha madamat haidon wa uhilla ma siwa dzalik. Wa uhilla ma siwa dzalika. Jadi hanya yang i'tizal, yang perlu dilindungi, perlu dijaga itu cuma yang tidak boleh hubungan intim itu cuma vagina, karena sedang mengalami sakit radang, memungkinkan terjadi peradangan kalau berhubungan intim pada saat darah keluar itu. Wa qala Imamul Ghazali fil Ihya, wa yambaghi an tattaziro almar'atu bi izarin min haqwiha ila fawqir rukbati. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Tetapi intinya sudah kita baca bersama bahwa Islam justru dalam konteks haid atau menstruasi itu datang dengan norma, nilai, dan pandangan yang sangat revolusioner pada saat itu, bahkan mungkin sampai sekarang, di mana menstruasi bukan dianggap sesuatu yang membuat perempuan jadi lebih rendah, jadi kotor, jadi masalah, tidak boleh berbuat apapun, tidak sama sekali. Yang tidak boleh cuma satu, yaitu adalah berhubungan intim. Karena vagina perempuan ketika menstruasi sedang dalam keadaan saraf-sarafnya membesar yang memungkinkan terjadinya kesakitan, dan itu akan bermasalah ketika terjadi hubungan intim. Karena itu aja. Yang lainnya adalah tetap mulia, tetap manusia, tetap boleh melakukan apapun, kecuali yang rukhsah nanti kita bicarakan tadi, sholat, tawaf, dan puasa. Jadi tidak boleh lagi ada pembicaraan mengenai kekotoran perempuan sebagai perempuan, kenajisan perempuan sebagai perempuan, kekurangan perempuan sebagai perempuan, kerendahan perempuan sebagai perempuan hanya karena soal menstruasi. Tidak, karena ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebuah tanda dari kesuburan, tanda dari kemungkinan perempuan untuk bisa melanjutkan reproduksinya. Karena itu keluar dari rahim yang awalnya berupa indung telur, ketika tidak dibuahi dia turun ke dinding rahim, lalu pecah menjadi darah. Jadi sekali lagi, dalam Islam perempuan yang menstruasi adalah mulia dan tetap harus dimuliakan. Bahkan dengan tegas Quran menyebutnya sebagai rasa sakit, dan kepada orang yang sakit kita justru harus empati, harus berkunjung, harus bertanya, harus memberi kesempatan, memberi fasilitas, energi, dan lain sebagainya agar pulih dari sakitnya. Itu kira-kira pertemuan ke-23 dari kitab Manba'us Sa'adah. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan minggu depan, ke-24 berarti ya, masih isu yang sama. Nanti kita bahas pernyataan-pernyataan Imam Ghazali dan juga yang lain terkait dengan menstruasi. Terima kasih banyak. Wallahu yarhamuna rahmatan amatan syamilah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.